Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Salam buat keluarga teman-teman di rumah. Salam sepak bola. Perkenalkan, gue Ajay, gue si netizen yang suka membahas bola. Hari ini 1 Oktober 2025, kita Indonesia, terutama dunia sepak bola dunia juga mengenang tragedi mematikan yang terjadi 1 Oktober 2022 yang lalu, di mana ada tragedi yang begitu sangat menyayat hati di saat itu, tragedi yang sangat luar biasa, di mana 135 orang menjadi korban di tragedi tersebut. Itu tragedi Kanjuruhan Malang ya, yang sampai saat ini pastinya sangat membekas di pikiran kita, terutama sepak bola Indonesia ya, karena ini terjadi di Indonesia. Kita reminder sedikit mungkin tentang kasusnya, di mana di saat itu ada sebuah pertandingan derby yang sangat panas antara Arema versus Persebaya Surabaya yang dimenangkan oleh Persebaya dengan skor 2-3. Dan tragedi itu bermula ketika ada beberapa oknum supporter yang masuk ke lapangan, dan at the end supporter tersebut akhirnya ditahan oleh beberapa pihak keamanan yang terdiri dari polisi dan katanya ada beberapa TNI juga ya, oleh polisi lah. Ternyata itu menjadi cikal bakal terjadinya tragedi ini gitu. Dimana situasi semakin memanas, ditambah di saat itu juga kepolisian tidak bisa mengendalikan keadaan, dimana ada satu hal yang sangat fatal, dimana ketika supporter ini banyak yang berdesak-desakan keluar ya, banyak yang mencoba untuk keluar dari stadion ketika kondisinya chaos, ditembakkan gas air mata yang membuat supporter ini akhirnya menjadi lebih chaos lagi untuk keluar dari stadion, sehingga banyak yang terinjak-injak, sehingga banyak yang sesak nafas, karena ya bisa dibilang mereka masih terkurung di Kanjuruhan dan harus menghirup gas air mata, sehingga akhirnya terjadi jatuh korban jiwa sebanyak 135 orang. Dan ya banyak pihak yang sudah diminta pertanggungjawabannya, termasuk Bapak Kapolri sendiri gitu ya, yang diminta juga pertanggungjawaban gitu. Kasus ini menjadi sangat besar terutama di dunia sepak bola, di mana seluruh dunia itu kan menyuarakan ya keprihatinan mereka tentang kejadian ini, di mana kejadian ini disinyalir adalah kejadian paling mematikan kedua sepanjang sejarah sepak bola dunia. Setelah kalau nggak salah kasus di Peru ya, di Lima Peru itu ada juga kejadian yang jauh lebih besar dari ini. Jadi ini adalah kejadian mematikan nomor 2 sepanjang sejarah sepak bola dunia. Jadi rest in peace ya untuk 135 nyawa yang melayang. Kasus Kanjuruhan ini menjadi pelajaran berharga ya untuk semua pihak. Kita coba urutkan ya dari semua pihak. Pertama tentu saja dari pihak supporter, dimana pihak supporter harus lebih dewasa lagi dalam menyikapi keadaan. Sekali lagi, ini cuma permainan, sepak bola itu cuma permainan, tidak perlu ada baku hantam di dalamnya ya. Di dalam sebuah permainan ada yang menang dan ada yang kalah ya, dan itu harus bisa diterima oleh semua orang. Tidak mungkin sebuah tim itu akan menang terus, nggak mungkin ya. Pasti ada kalahnya ya, namanya juga permainan kompetitif ya, gitu, permainan kompetitif. Jadi dituntut kedewasaan dari supporter, dan kasus Kanjuruhan ini membuka mata semua orang
bahwa itulah yang terjadi kalau supporter tidak dewasa menyikapi pertandingan. Yang kedua adalah dari sisi keamanan. Dalam hal ini kan kebanyakan dari mereka itu polisi ya, dimana terlihat bahwa prosedur polisi dalam pengamanan, terutama pengamanan supporter di stadion, itu ternyata masih sangat kurang ilmunya. Ya, dimana 135 nyawa ini kan tidak akan terjadi kalau polisi tidak serampangan dalam keamanan di stadion, apalagi menyikapi supporter-supporter yang chaos. Gitu kan, menyikapi supporter-supporter yang chaos kan harusnya polisi jauh lebih dewasa lagi dalam menyikapi keadaan. Ya, harus ada satu pihak yang mengalah, dan itu polisi yang bisa mengalah. Bukan malah polisinya ikut chaos juga. Ya kan, polisi kan waktu itu malah lebih memperkeruh keadaan karena menembakkan gas air mata yang membuat para penonton yang tadinya sebenarnya lumayan tertib keluar dari stadion. Akhirnya kan mereka jadi chaos ya kan, jadi terburu-buru, jadi terinjak-injak. Nah, itu harus benar-benar dievaluasi total. Ya, jadi prosedur pengamanan polisi juga akhirnya gue lihat juga ya diperketat ya, sangat diperketat, di mana ada beberapa MOU yang dilakukan oleh kepolisian dengan PSSI. Gitu ya, dan ini sangat baik ya, makanya kelihatannya ke depannya kan akhir-akhir ini supporter itu tidak boleh away ya, untuk menghindari kejadian serupa. Jadi ya itu adalah salah satu bentuk evaluasi yang cukup baik ya dari pihak kepolisian gitu ya. Yang ketiga adalah stadion yang tidak standar internasional. Ya, stadion yang tidak standar internasional. Salah satu penyebab kenapa korban menjadi sangat banyak adalah pintu stadion yang tidak besar, tidak lebar, tidak sesuai standar. Dan akhirnya itu diakui sendiri oleh PSSI. Dan akhirnya pemerintah di saat itu ya, Bapak Joko Widodo akhirnya memerintahkan Menteri PUPR untuk merenovasi semua stadion besar yang ada di Indonesia supaya standar internasional. Tapi sudah terlambat, korban jiwa sudah berjatuhan. Karena kejadian ini banyak sekali evaluasi yang terjadi di sepak bola. Banyak sekali. Dan sepak bola sekarang sudah menuju, terutama sepak bola Indonesia ya, sudah menuju ke arah yang lebih baik. Semua hal-hal kecil yang harusnya sudah diperhatikan sejak dulu akhirnya sekarang diperhatikan. Seperti faktor keamanan supporter, faktor stadion yang dulu tuh sangat diremehkan. Ya, masalah detil-detil kecil ya, kayak contoh tinggi kursi, contoh tinggi gerbang, ya, contoh lebar gerbang, ya, dan lain-lain sebagainya. Protokol keamanan di dalam stadion juga akhirnya diperketat ya. Dan alhamdulillahnya sampai saat ini setelah kasus Kanjuruhan itu tidak terdengar lagi ada korban jiwa yang terjadi yang melibatkan antar supporter dan stadion. Ya, jadi tidak terdengar lagi, dan ini merupakan salah satu bentuk evaluasi dari kasus ini. Tapi mau bagaimanapun, satu nyawa aja terlalu banyak untuk mengevaluasi total sepak bola Indonesia, apalagi 135. Itu sudah jauh sekali lebih banyak. Ya, semoga dengan kejadian ini semua orang belajar ya, terutama stakeholder yang langsung berkaitan dengan kasus ini, contoh supporter, kepolisian, pihak keamanan, dan juga pihak penyelenggara, juga pemerintah, bahwa
semuanya harus bijak, harus dewasa menyikapi keadaan yang terjadi di dalam lapangan. Ya, supporter harus mau menerima hasil meskipun timnya kalah. Pihak keamanan harus punya SOP yang jelas dalam menyikapi keadaan di stadion. Kemudian pihak dari pemerintah juga harus peka dengan kondisi stadion yang ada di Indonesia. Itu ya. Dan juga para pemilik klub juga harus peka dengan keadaan klubnya. Ya, jangan sampai rivalitas yang terjadi ini terlalu berlebihan. Rivalitas itu ya hanya di dalam stadion. Di luar stadion ya kita manusia-manusia biasa. Ya, sekali lagi rivalitas itu hanya terjadi di dalam lapangan. Di luar lapangan ya kita cuma manusia biasa. Harus bisa membagi-bagi dong. Harus bisa membedakan. Gitu ya. Oke, jadi sekali lagi turut berduka cita atas korban dari kasus Kanjuruhan. Semoga ya, Kanjuruhan juga kan langsung direnovasi total ya, kelihatan tuh sekarang kalau Kanjuruhan udah bagus banget. Kemudian banyak sekali protokoler keamanan yang juga ditingkatkan gitu ya, masuk gerbang dan segala macam. Ya mudah-mudahan tidak ada lagi nyawa yang hilang karena sepak bola. Ya, oke, itu aja.